bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai orang yang beriman, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan berkat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk menjalankan aktivitas kita sebagai pengajar maupun sebagai pelajar. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang vektor. Nah, jadi dalam pembelajaran vektor itu ada beberapa profil Pancasila yang diharapkan. Yang pertama itu bernalar kritis, di mana kita semua mampu menganalisis masalah matematis dengan logika. Yang kedua itu kreatif, bagaimana kita menampilkan berbagai cara ataupun aktivitas ataupun tingkat pemahaman kita tentang vektor. Dan yang ketiga itu ada gotong royong, bekerja sama dalam pemecahan masalah kelompok. Bagaimana kita semua itu bekerja sama dalam menyelesaikan beberapa soal yang nanti akan dibuat dalam bentuk kelompok. Yang ketiga itu, yang terakhir atau yang keempat itu mandiri, mampu belajar dan mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana kita itu mampu belajar dan memahami apa yang guru sampaikan atau saya sampaikan nanti, sehingga kita nanti pada akhirnya mampu mengevaluasi kita punya diri sendiri. Bagaimana kita memahami materi tentang vektor. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung ke materinya. Awal dari semua pembelajaran kita tentang vektor itu tentu saja yang pertama kita harus tahu dulu apa itu vektor dan apa itu besaran skalar, karena nanti keduanya itu akan saling berhubungan. Kita mulai dari besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar. Contohnya itu suhu kita di Ruteng itu berapa, suhu di Jakarta itu berapa. Itu adalah contoh besaran skalar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga massa atau juga waktu. Misalnya waktu tempuh dari rumah ke sekolah itu berapa menit atau berapa jam, begitu. Nah, yang berikut itu ada besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, contohnya itu ada perpindahan, gaya, dan kecepatan. Yang berikut kita akan belajar tentang apa saja jenis-jenis vektor. Apa vektor ada satu? Tentu saja tidak, teman-teman. Jadi terlebih khusus itu kita akan membahas 3 jenis vektor. Sebenarnya itu ada banyak jenis vektor ya teman-teman, tapi yang kita tekankan di sini yaitu ada 3. Yang pertama itu vektor 0. Vektor 0 itu vektor dengan panjang 0, tidak mempunyai arah dan arah yang jelas. Misalnya seperti ini. Dia itu tidak mempunyai panjang atau panjangnya itu sama dengan 0. Dia hanya begini saja teman-teman. Kalau vektor yang mempunyai panjang itu contohnya seperti ini. Nah, panjangnya itu dari ujung pangkal sampai di sini. Tetapi kalau vektor 0 itu dia tidak mempunyai panjang, hanya begini saja. Yang berikut itu vektor posisi. Vektor yang pangkalnya di titik asal 0,0 dan ujungnya ke suatu titik x, y. Misalnya seperti ini teman-teman. Vektor misalnya vektor A. Nah, ini adalah contoh vektor posisi, yaitu pangkalnya di titik asal 0,0 dan nanti dia itu ujungnya ke suatu titik x, y. Terus yang berikut itu vektor satuan. Vektor yang panjangnya satu satuan biasanya digunakan untuk menunjukkan arah. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, Ibu bagaimana itu lambang vektor? Jadi teman-teman, vektor itu mempunyai lambang. Misalnya kita mempunyai vektor A.
lambangnya itu anak panah di sebelah atas huruf seperti ini. Ini adalah notasi vektor. Yang berikut itu kita akan membahas tentang bagaimana itu vektor di dalam bidang dan vektor di dalam ruang. Vektor di dalam bidang itu biasa kita sebut dengan R2 dan vektor di dalam ruang itu biasa kita sebut dengan vektor R3. Vektor di dalam R2 itu biasanya misalnya kita mempunyai vektor A itu sama dengan A1, A2. Kalau di dalam vektor 3 dimensi atau dimensi 3 itu atau vektor di dalam ruang itu vektor A sama dengan A1, A2, A3. Atau bisa juga misalnya A, AX, AY. Kalau di dalam R3 itu A, AX, AY, dan AZ. Intinya, kalau vektor di bidang atau R2 itu dia mempunyai dua variabelnya. Kalau di dalam vektor R3 dia mempunyai 3 variabel, yaitu A, X, Y, Z, atau A, B, C, N, O, atau apa saja yang teman-teman ingin gunakan. Intinya dia ada 3. Sedangkan kalau di bidang itu ada 2. Yang berikut teman-teman, apa saja contoh-contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contoh besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya gaya. Saat kamu mendorong meja, misalnya kamu mau bergeser, ini meja kamu mau geser kemana? Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk atau contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kecepatan. Misalnya, kamu bawa motor datang dari rumah ke sekolah atau ke mana saja, itu ada kecepatannya. Misalnya 80 km per jam atau berapa saja, tetapi di situ ada kecepatan. Itu juga salah satu contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu perpindahan atau displacement. Itu misalnya kamu berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 1 kilometer, misalnya ke arah utara, atau misalnya arah sekolahnya itu ke timur atau ke barat atau ke selatan, bisa juga, tidak apa-apa. Intinya di situ ada perpindahan atau kamu mengalami perpindahan. Misalnya saya sedang berdiri di sini, ketika saya menuju ke sini, itu juga merupakan contoh perpindahan atau contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut itu ada percepatan. Misalnya, motor mengalami percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 ke timur saat menambah kecepatan. Itu di situ ada besar dan ada arahnya. Ada juga momentum atau gerak pola ke depan dengan massa dan kecepatan tertentu menghasilkan momentum dengan arah gerak bola. Yang berikut juga ada medan listrik atau medan magnet. Nah, misalnya arah gaya listrik atau magnet menunjukkan arah gaya pada muatan atau benda. Besaran ini juga biasa kita sebut dengan vektor. Bisa juga gaya berat benda ataupun angin. Angin bertiup 15 meter per sekon ke barat atau ke utara, itu juga merupakan contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi vektor itu teman-teman tidak terlepas dari aktivitas kita sehari-hari. Yang berikut itu besaran skalar. Besaran skalar juga sama seperti besaran vektor. Dia itu tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dia berada dekat atau berada bersama-sama dengan kita. Tanpa kita sadari, beberapa kegiatan kita itu juga merupakan contoh vektor atau contoh skalar. Misalnya dalam diri kita sendiri juga. Misalnya massa atau berat badan seseorang. Misalnya saya punya berat badan itu 50 kg. Itu juga merupakan contoh dari besaran skalar. Waktu misalnya kita menempuh perjalanan dari sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah. Suhu juga.
Misalnya suhu kita di kota Ruteng itu biasanya 20 derajat, 27 derajat, atau berapa saja, tapi itu juga merupakan contoh dari besaran skalar. Ada juga energi, panjang atau jarak, kelajuan, luas, dan volume, serta daya. Nah, jadi 4 aspek penting dalam vektor itu, yaitu yang pertama, komponen vektor itu besar dan arah, sedangkan komponen dari skalar itu hanya besar. Jadi vektor dan skalar itu mempunyai perbedaan dan juga ada persamaan. Kalau vektor dan skalar itu persamaannya mereka sama-sama mempunyai besar, sedangkan perbedaannya itu kalau vektor memiliki arah, kalau skalar itu tidak memiliki arah. Kalau vektor itu menggunakan dia punya notasinya seperti ini. Kalau besaran skalar misalnya waktu itu T atau masa itu M. Nah, jadi itulah dia perbedaannya. Kalau vektor itu dia mempunyai anak panah di atasnya, sedangkan skalar itu tidak mempunyai anak panah di atasnya. Oke, jadi teman-teman, itulah contoh-contoh vektor dan besaran skalar dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut itu kita akan belajar tentang operasi pada vektor. Jadi operasi pada vektor itu teman-teman ada penjumlahan, ada pengurangan, ada juga tentang perkalian. Kita akan membahas dasar-dasarnya dulu. Kalau dalam penjumlahan itu dia hampir mirip dengan pengurangan. Contohnya seperti ini. Jika vektor A itu sama dengan A1, A2 dan vektor B itu sama dengan B1, B2, maka untuk penjumlahan vektor A dan vektor B itu seperti ini. Vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Atau misalnya pakai X dengan Y juga boleh. Misalnya AX, AY, B-nya yaitu BX, BY. Perhatikan baik-baik. Di sini satu itu dengan satu, atau A1 itu dengan B1 dan A2 itu dengan B2. Untuk lebih paham lagi kita langsung ke contohnya. Misalnya seperti ini. Kita mempunyai vektor A yaitu 1,2 dan vektor B itu sama dengan 3,4. Maka berapa vektor A tambah vektor B? Vektor A tambah vektor B. Nah, jadi kita ingat baik-baik konsepnya. Kalau vektor A ditambah vektor B, maka A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nah, lalu ini bagaimana? Nah, ini di sini kita mempunyai vektor A 1,2 dan B itu 3,4. Sehingga vektor A ditambah vektor B itu sama dengan, nah di sini di vektor A yang menjadi A1-nya itu yaitu 1, ini A1, ini A2, dan ini itu B1 dan ini B2. Kenapa kita harus tahu yang mana A1, yang mana A2, yang mana B1, yang mana B2? Itu supaya lebih gampang kita untuk mengerjakan ini. Supaya tidak, kalau kita bilang itu, tidak kembali bolot, tidak bingung kita saat mengerjakan soal-soalnya. Jadi ini, kita sudah tahu bahwa A1 yaitu 1, A2 yaitu 2, B1 yaitu 3, dan B2 yaitu 4. Maka gampang untuk kita mengerjakan bagaimana penjumlahan atau berapa hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Sehingga vektor A ditambah vektor B yaitu A1 yaitu 1 ditambah B1 yaitu 3,
koma A2-nya itu sama dengan 2 dan B2-nya itu sama dengan 4. Sehingga di sini 2 ditambah 4. Maka panjang vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 1 ditambah 3 itu 4, 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Jadi teman-teman, hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B yaitu sama dengan 4,6. Hal yang sama juga berlaku pada pengurangan. Kalau pada penjumlahan di sini ada tanda tambah, kalau di pengurangan juga berlaku hal yang seperti ini. Tinggal kita ganti saja yang tambah ini jadi kurang. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada yang paham, ya seperti ini. Nah, kalau pada penjumlahan itu menggunakan tanda tambah, sehingga kalau pada pengurangan itu kita menggunakan simbol pengurangan pada vektornya. Misalnya A-nya tadi adalah vektor A dikurang vektor B itu sama dengan A1 kurang B1, A2 dikurangi B2. Jadi dia sama seperti penjumlahan. Kalau di sini kurang, kalau tadi di penjumlahan itu sini dijumlahkan. Nah, kalau ini di sini pengurangan, di belakangnya itu juga dia pengurangan. Sehingga kita langsung ke contoh supaya lebih paham, teman-teman. Saya sini vektor A itu sama dengan 3,4 dan vektor B itu sama dengan 1,2. Nah, berapa hasil pengurangan vektor A dikurangi vektor B? Di sini tadi A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Sama seperti penjumlahan, pada vektor A kita harus tahu yang mana A1, yang mana A2, yang mana B1, yang mana juga B2. Nah, kalau di sini ini tuh merupakan A1. Ini A2-nya karena tadi kan vektor A itu adalah A1,2. Nah, sehingga di sini tuh vektor A di sini 3,4. Nah, A1 itu sama dengan 3 dan A2-nya itu sama dengan 4. Begitu juga pada B. Nah, di sini itu B1 dan ini juga B2. Karena kalau vektor A tadi misalnya A1 atau A2, kalau B1 itu tadi B1, B2. Nah, itu mempermudah kita juga, sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu mempermudah kita saat mengerjakan soal. Sehingga kita sudah hafal, sudah tertanam dalam kita punya pikiran bahwa oh, kalau A1 ini, B1 ini, sehingga tinggal masukkan saja pada rumus. Di sini tadi A-nya itu sama dengan 3,4 dan vektor B itu sama dengan 1,2. Sehingga vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 3 dikurangi 1,4 dikurangi 2. Itu sama dengan 3 kurang 1 itu sama dengan 2 dan 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Sehingga vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 2,2. Saya harap dengan penjelasan yang seperti ini teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, sehingga nanti pada pengerjaan soal selanjutnya teman-teman tidak perlu bingung. Tipsnya itu kita mulai mengingat dari kalau misalnya vektor A berarti A1, A2. Kalau vektor B berarti B1, B2. Jangan lupa juga ini, kalau vektor A kurang vektor B itu sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2. Kalau vektor A ditambah vektor B itu tinggal A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Baik, ini teman-teman untuk penjumlahan dan pengurangan pada vektor di bidang atau di dimensi 2 atau R2. Nah, bagaimana kalau di R3 dan di R3? Bagaimana penjumlahan dan pengurangan?
Di DR2 ada 2 variabel, sekarang di R3 itu ada 3 variabel, yaitu A1, A2, A3, dan vektor B yaitu B1, B2, dan B3. Sekarang vektor A ditambah vektor B dengan vektor A yang 3 variabel dan vektor B yang 3 variabel itu seperti ini, teman-teman. A1 ditambah B1, A2 ditambah B2 dan A3 yaitu ditambah B3. Nah, ini dia untuk 3 variabel. Supaya tidak pusing-pusing amat, mari kita langsung ke contoh soal. Misalnya vektor A itu sama dengan 1, 2, 3, dan vektor B itu sama dengan 3, 4, dan 5. Di sini kita perlu cari tahu yang mana itu A1, A2, A3, yang mana itu B1, B2, B3. Dia sama seperti dijelaskan di A1 di yang ruang 2 atau di R2 tadi, teman-teman. Nah, kalau di sini misalnya vektor A1, A2 dengan A3, sehingga di sini A1-nya itu 1, A2-nya itu 2, dan A3-nya itu 3. Begitu juga di vektor B. Misalnya, vektor B sama dengan 3, 4 dengan 5. Maka B1-nya itu sama dengan 3, B2-nya itu 4, dan B3-nya itu sama dengan 5. Mereka berurutan sama seperti ini, tidak dipindah-pindahkan. Jadi itu lebih gampang supaya saat pengerjaannya tadi kita lebih leluasa atau lebih gampang mengerti saat ada soal seperti ini atau dalam bentuk angka. Ini tuh kalau bisa dibilang ini tuh rumusnya. Kalau untuk penjabaran dari atau untuk representasi dari ini rumus itu, misalnya dalam bentuk soal seperti ini, itu kita bisa kerjakan dengan rumus ini. Ikut lurus-lurus sama seperti ini. Tidak ada yang ditukar-tukar. Jadi ini misalnya sehingga vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, dan 3 ditambah 5. Maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, 2 ditambah 4 itu sama dengan 6, dan 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Sehingga vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 4, 6, 8. Nah, kalau untuk pengurangan juga teman-teman itu berlaku hal yang sama. Misalnya kita tinggal ubah saja ini. Misalnya untuk A-nya tetap, A-nya itu tetap. Misalnya A-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan B-nya itu 3, 4, 5. Dia berlaku hal yang sama di pengurangan. Kalau misalnya A-nya itu sama dengan A1, A2 dengan A3, dan B-nya itu sama dengan B1, B2, B3, sehingga di sini vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Nah, untuk lebih paham ya teman-teman, kita langsung bercontoh soal susah. Misalnya kita punya vektor A tadi 1, 2 dengan 3, dan vektor B tadi 3, 4 dengan 5. Maka vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 4, 3 dikurangi 5. Vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 1 kurang 3 itu sama dengan minus 2, 2 dikurangi 4 itu sama dengan minus 2, lalu 3 dikurangi 5 itu sama dengan minus 2. Sehingga vektor A dikurangi vektor B ini dia hasilnya. 1 kurang 3 minus 2, 2 kurang 4 itu sama dengan minus 2, 3 kurang 5 itu sama dengan minus 2. Yang berikut kita ke perkalian vektor dan
menggunakan huruf K. K itu skalar. Nah, sehingga untuk perkalian vektor dengan skalar itu misalnya K dikali vektor A atau K kali vektor B. Untuk vektor tadi, ini khusus untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi akan dijelaskan setelah ini. Kita fokus ke 2 dimensi terlebih dahulu. Misalnya atau di bidang, misalnya K dikali vektor A. Kalau pada bidang tadi, misalnya vektor A itu sama dengan A1, A2 atau dia hanya mempunyai 2 variabel. Sehingga kalau misalnya K dikali vektor A, maka K dikali vektor A misalnya A1 dan A2, maka K kali A1, A2 itu sama dengan K kali A1 dan K kali A1, K kali A2. Dan seperti ini untuk perkalian skalar dan vektor. K dikali vektor B juga hal yang sama. Tinggal ganti A dengan B. Misalnya K kali vektor B dengan vektor B yaitu sama dengan B1, B2. K kali B yaitu K kali vektor B itu sama dengan K kali B1, K kali B2. Untuk 3 dimensi juga teman-teman berlaku hal yang sama. Misalnya K kali vektor A, di mana vektor A-nya berada pada 3 dimensi. A-nya itu sama dengan A1, A2, A3. Maka K kali vektor A itu sama dengan K kali A1, K kali A2, K kali A3. Ini berlaku untuk semua vektor A atau B atau C. Kita hanya perlu menggantikan variabel A-nya dengan variabel lain, misalnya B1, B2, B3 dan C1, C2 dengan C3. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, kita langsung ke contoh soal lagi. Kita perbanyak contoh soal teman-teman, itu memudahkan kita saat nanti kita mengerjakan soal-soal. Misalnya, atau ini tuh membuat kita lebih paham dan lebih mengerti lagi. Misalnya K atau kita mempunyai skalar yaitu K-nya itu sama dengan 2 dengan vektor A itu sama dengan 1,2. Nah, maka K skalar atau K dikali vektor A itu sama dengan, ingat tadi K dikali vektor A itu sama dengan K kali A1, K kali A2. Dan di sini K jadi sama dengan 2, berarti 2 dikali 1, 2 dikali 2. Nah, sehingga K kali vektor A itu sama dengan 2,4. 2 dikali 1 itu sama dengan 2, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, untuk dimensi 3 atau di vektor pada ruang itu, misalnya kita mempunyai vektor skalar K itu sama dengan 3 dengan vektor A itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, maka K kali vektor A itu sama dengan K dikali A1, K dikali A2,
dan K dikali A3. Maka K dikali 3 itu dikali 1, koma 3 kali 2, koma 3 kali 3. K kali vektor A itu sama dengan 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. 3, 6, dan 9. Bagaimana teman-teman bisa paham? Saya harap teman-teman semua setelah melihat contoh dan melihat konsep, saya harap teman-teman semua bisa memahami ini dengan baik, supaya nanti pada akhir jam pelajaran kita itu teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, jika K itu kurang dari 0, lebih dari 0, misalnya skala itu 3, misalnya K itu sama dengan 3, maka vektornya itu searah. Kalau K lebih besar dari 0 atau K-nya ini lebih besar dari 0, maka dia searah. Sedangkan kalau K-nya itu kurang dari 0, maka mereka berlawanan arah. Misalnya K yang kurang dari 0 itu seperti K sama dengan minus 1, K sama dengan minus 2, atau berapapun yang angka yang berada di bawah 0. Sedangkan kalau di atas 0 itu mereka searah. Atau K lebih dari 0, maka mereka searah. Yang berikut, hasil skalar atau dot product. Nah, kalau dot product itu misalnya hasil skalar atau dot product itu misalnya A kali B. Nah, untuk A dikali B itu sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2. Contohnya itu kita bukan A atau dot. Untuk itu, kalau tadi pada pertahan itu A1 tambah A2, sekarang kalau di perkalian itu dia seperti rumahnya. Dia cari rumahnya. Kalau 1 dengan 1 ditambah A2 dengan B2. Untuk perkalian itu di sini tertambah. Kalau tadi untuk penjumlahan kan dia seperti A1 tambah B1. Nah, sekarang tidak tertambah. Kalau untuk perkalian, itu vektor A dikali vektor B sama A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Misalnya kita mempunyai vektor A sama dengan 1,2 dan vektor B itu sama dengan 2,4. Nah, maka vektor A kali vektor B itu sama dengan A1 kali B1. Jadi saya teman-teman sudah tahu kalau vektor A itu 1,2, kalau vektor B 1,2, B2. Maka di sini kita bisa langsung saja misalnya A1 kali B1, maka 1 kali 3 ditambah A2 kali B2, 2 dikali 4, 2 kali 4. Maka vektor A kali vektor B itu sama dengan vektor A dan vektor B itu sama dengan 1 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Maka vektor A ke vektor B itu sama dengan 11. Jadi ini adalah untuk hasil skalar atau dot product. Nah, yang berikut kita akan membahas materi tentang panjang dan jarak vektor. Misalnya kita mempunyai vektor kita mulai dari lambang dulu. Lambang untuk panjang vektor A itu seperti ini. Panjang vektor A. Nah, untuk
dimensi tadi itu misalnya A1 dengan A2, maka panjang vektor A itu sama dengan A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan. Kalau di R3, panjang vektor A itu sama dengan akar pangkat 2 dari A1 dikuadratkan tambah A2 dikuadratkan ditambah A3 dikuadratkan. Nah, kita langsung ke contoh soal supaya bisa lebih paham lagi. Misalnya di R2, kita mempunyai vektor A itu sama dengan 1 misalnya kita mau ke 2,2. Kita mempunyai vektor A itu sama dengan 2,2, sehingga panjang vektor A itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka panjang vektor A itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Sehingga panjang vektor A itu sama dengan akar 8. Nah, yang berikutnya untuk R3-nya juga melakukan hal yang sama. Misalnya kita mempunyai vektor A itu sama dengan 1, 2, 3. Maka panjang vektor A itu sama dengan akar pangkat 2 dari 1 dikuadratkan tambah 2 dikuadratkan tambah 2 dikuadratkan. Itu sama dengan akar pangkat 2 dari 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan akar dari 14. Yang berikut kita akan ke materi tentang jarak antara dua titik. Jarak itu biasanya kita menggunakan huruf D. Itu sama dengan misalnya kita mempunyai vektor P1 itu sama dengan X1, Y1 dan P2 itu sama dengan X2, Y2. Maka panjang vektor atau bisa juga kita lakukan dengan panjang vektor P1, P2, jarak vektor P1 dan P2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Nah, untuk dimensi 3 misalnya kita mempunyai vektor P1 itu sama dengan X1, Y1, Z1 dan P2 itu sama dengan X1, Y1, X2, Y2, Z2. Maka jarak vektor P1, P2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari jarak antara
materi kita lebih luas lagi. Sekarang kita langsung ke yang berikut, yaitu tentang proyeksi vektor. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang 2 dimensi. Nah, jadi kita di sini itu mempunyai dua vektor. Yang pertama dua proyeksi maksudnya, mohon maaf. Yang pertama itu proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Yang pertama itu kita mulai dari proyeksi skalar ortogonal. Apa itu proyeksi skalar ortogonal? Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dengan kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektor. Rumus untuk menghitung panjang proyeksi skalar vektor adalah yang pertama, nah, jadi untuk yang pertama itu proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B. Vektor A pada vektor B. Nah, proyeksi vektor A pada vektor B kita bisa menggunakan rumus, misalnya proyeksinya itu vektor C. Maka proyeksi A pada B itu kita misalkan dengan C, maka rumus untuk mencari proyeksinya itu sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Nah, kalau untuk vektor B pada vektor A, misalnya kita balik vektor A, vektor B pada vektor A, maka rumusnya itu sama dengan C, atau pada vektor C itu sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A. Ini adalah untuk proyeksi skalar vektor A pada vektor B atau vektor B pada vektor A. Yang berikut kita ada untuk contoh soalnya, kita simpan nanti sekalian supaya lebih banyak waktu untuk materi. Nah, yang berikut itu proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. Nah, untuk proyeksi itu, proyeksi vektor dia masih menggunakan rumus yang sama. Hanya bedanya kalau proyeksi vektor itu pada vektor B itu kita kuadratkan, lalu di sini kita kali vektor B. Sedangkan proyeksi A ini untuk proyeksi vektor A pada vektor B. Sama, dia mirip seperti proyeksi skalar, hanya bedanya kalau pada proyeksi skalar itu pada vektor B-nya tidak dikuadratkan dan tidak dikali dengan B. Nah, kalau untuk ini untuk proyeksi vektor A pada B. Sekarang proyeksi vektor B pada A, pada vektor A. Ini juga berlaku hal yang sama. Hanya B-nya itu kita ganti dengan A. Itu sehingga itu sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat per panjang vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Berikut kita akan membahas tentang arah dan sudut vektor. Arah vektor, yang pertama itu arah vektor. Arah vektor adalah orientasi atau
vektor berinteraksi dengan objek lain dalam konteks fisika seperti gaya, kecepatan atau percepatan. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana itu contoh gaya, kecepatan atau percepatan. Nah, vektor itu bisa dinyatakan dengan dua sudut, yaitu dalam dua dimensi. Arah vektor dinyatakan dengan sudut terhadap salah satu sumbu, biasanya sumbu X, dan dalam ruang tiga dimensi arah dapat dinyatakan dengan dua sudut, asintut atau sudut terhadap sumbu X, dan elevasi itu sudut terhadap sumbu Z. Atau ciri-ciri arah vektor yang berikut yaitu vektor unit. Arah vektor dapat dinyatakan dengan vektor unit, yaitu vektor yang memiliki panjang satu dan menunjukkan arah yang sama dengan vektor asli. Yang berikut representasi grafis. Arah vektor dapat divisualisasikan sebagai anak panah, di mana panjang panah menunjukkan magnitudo atau besar vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Misalnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan arah vektor dan ini menunjukkan panjang vektor. Yang berikut menghitung arah vektor. Untuk di dua dimensi, misalnya kita mempunyai vektor A, X, AX, AY, maka arah dapat dihitung menggunakan rumus tangent pangkat minus 1 AX per AY. AY per AX. Nah, ini untuk dua dimensi. Sedangkan untuk tiga dimensi itu kita bisa yang pertama menggunakan sudut asintut. Yang berikut itu untuk dimensi 3. Mohon maaf, sebenarnya nama sudut itu sudut azimut. Nah, yang pertama itu dengan sudut azimut. Nah, kalau menghitung menggunakan sudut azimut, maka arah dapat dihitung dengan rumus sama dengan tangent pangkat minus 1 AX per AY. AY per AX. Nah, untuk sudut elevasinya itu vektor A bisa lihat kita mempunyai vektor A, AX, AY. Maka untuk sudut elevasi vektor A itu sama dengan akar pangkat 2 dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Atau misalnya tiga dimensi, misalnya AX, AY, AZ. Nah, maka di sini A-nya sama dengan AX kuadrat tambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Atau sudut elevasi itu dapat dihitung dari komponen Z. Sin pangkat minus 1 AX per AZ per panjang vektor A. Yang berikut itu sudut vektor. Sudut vektor antara dua vektor dalam yang pertama itu dalam dua dimensi. Sudut antara dua vektor dalam 2D adalah ukuran dari seberapa besar dua vektor berorientasi
satu terhadap yang lainnya. Sudut ini biasanya diukur dalam derajat atau radian.